Bab 546, Jalan ke depan bagi orang-orang yang tidak penting. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kereta kuda yang bergerak dan kuda-kuda yang meringkik. Kelompok besar yang hampir 1 juta orang itu maju menuju wilayah Istana Kekaisaran di dataran utara. Badai salju di luar bertiup kencang, menyebabkan kuda perut besar itu menundukkan kepalanya tanpa daya. Salju putih di tanah setinggi lutut, saat semua orang bergerak dengan langkah yang sangat sulit. Satu persatu, siput pertanian biru Gu bergerak maju. Perut mereka diisi dengan segala macam sumber daya, mengubah ukuran asli mereka yang hanya 3 ekor gajah menjadi bukit seperti gundukan tanah. Kereta demi kereta mengikuti di belakang siput pertanian biru Gu. Untuk melindungi manusia ini dari badai salju yang mendekat, mereka diselimuti oleh embun beku. Untuk mencegah siput Gu membeku sampai mati, 3 Master Gu akan bertanggung jawab atas 1 siput Gu, menghilangkan embun beku pada mereka sambil menggunakan cacing Gu jalur api untuk memberi mereka kehangatan, menjaga suhu tubuh mereka. Pasukan itu terus maju menuju Istana Kekaisaran. Saat badai salju membesar, kecepatan pasukan pun melambat. Sejumlah besar budak fana jatuh selama perjalanan, dan tak pernah bangkit lagi. Hei Loulan bisa memerintahkan Master Gu untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Meskipun tanah terberkati Istana Kekaisaran sangat besar dan dapat menampung 5 juta orang, menurut pendapat Hei Loulan, sumber daya di dalam tanah terberkati itu adalah miliknya, mengapa dia membagikannya kepada para budak rendahan ini? Setiap orang tambahan berarti dia harus kehilangan sedikit keuntungan lagi. Menggunakan badai salju untuk mengorbankan sejumlah besar manusia yang tidak berguna, ini adalah aturan tersembunyi di antara semua penguasa Istana Kekaisaran sebelumnya. Nyawa manusia itu murah. Mereka seperti rumput, begitu badai salju berakhir, mereka akan tumbuh cepat lagi, bertambah banyak jumlahnya dan menghabiskan sumber daya langka di dataran utara seperti lintah, menunggu badai salju 10 tahun berikutnya. Saat badai salju semakin kuat, orang-orang bergerak melawan kekuatan angin. Fang Yuan berada di dalam rumah kadal besar Gu, dia bisa mendengar angin di luar jendela. Di dalam rumah kadal besar Gu, udaranya hangat seperti musim semi. Menggunakannya untuk bergerak di lingkungan seperti itu membutuhkan pengeluaran esensi purba sekitar 5 hingga 6 kali lipat dari sebelumnya. Namun bagi Fang Yuan, hanya bukaan 90% tahap puncak peringkat 5 miliknya dapat dengan mudah mempertahankan pengeluaran ini tanpa masalah. Selain itu, bukaan keduanya juga telah maju ke tahap atas peringkat 5 baru-baru ini. Fang Yuan datang ke depan jendela, melihat keluar jendela kaca yang tertutup rapat, ke arah kiri. Anggota suku Ma ada di sana. Setelah Ma Yingjie mengambil peran sebagai pemimpin suku, Ma Hongyun muncul, bahkan Zhao Lianyun ada di sampingnya. Fang Yuan telah memastikan hal ini secara diam-diam, dan bahkan memerintahkan suku Ge untuk memberikan perhatian khusus kepada Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Dalam ingatannya, Ma Hongyun memperoleh warisan dari Giant Sun Immortal Venerable di 88 True Yang Building. Dalam rencana Fang Yuan selanjutnya, dia adalah pion yang sangat berguna. Sedangkan Zhao Lianyun, dia masih anak-anak, dia tidak menimbulkan ancaman. Pada saat yang sama, dia sangat dekat dengan Ma Hongyun, Fang Yuan ingin mengamati mereka lebih jauh. Di kehidupanku sebelumnya, Ma Hongyun muncul. Sekarang, meskipun aku berpengaruh, Ma Hongyun masih muncul. Lalu di masa depan, apakah dia dan Zhao Lianyun masih akan mencapai tingkat pencapaian itu seperti di kehidupan sebelumnya? Setelah terlahir kembali, Fang Yuan sangat tertarik pada topik tentang perubahan sejarah, keinginan untuk tahu tumbuh jauh di dalam hatinya. Aliran sejarah memiliki kelembaman, begitu pula perubahan. Dengan pengalaman pribadinya, teori efek kupu-kupu di bumi sedikit melenceng. 500 tahun dalam kehidupan masa lalunya, Ma Hongyun diberi nama keluarga dan diizinkan untuk berkultivasi sebagai Gu Master. Itu karena dia memperoleh Gu Relik dan memberikannya kepada Ma Yingjie. Saat ini, karena tekanan Hei Loulan, yang menyebabkan Ma Yingjie tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Keputusan ini, melahirkan Ma Hongyun yang baru. Prosesnya berbeda, tetapi hasilnya sama. Peristiwa yang terbentang di hadapannya membuat Fang Yuan merenung, saat dia tak terkendali memikirkan satu kata, takdir. Takdir, ini adalah kata yang jauh lebih misterius dan halus daripada ruang atau waktu. Legenda mengatakan bahwa ada jalur keberuntungan di antara jalur Gu Master, tetapi sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun,
Ada banyak karakter penting yang terhubung dengan takdir. Dalam kurang dari lebih besar dari, itu dengan jelas menunjukkan keberadaan Gu Takdir. Yang Mulia Abadi generasi kedua dari pengadilan surgawi, pencipta jalur kebijaksanaan, mengendalikan Gu ini, sehingga mampu merencanakan melawan tiga Yang Mulia Iblis masa depan. Di tanah yang diberkati tiga raja, Fang Yuan diberitahu oleh roh tanah, Yang Mulia Iblis teratai merah adalah pahlawan besar, yang melanggar batasan takdir, memungkinkan semua kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kembali kendali atas nasib mereka sendiri. Faktanya, Fang Yuan samar-samar mendengar rumor seperti itu. Giant Sun Immortal Venerable mengendalikan cacing Gu jalur keberuntungan, sehingga ia memiliki keberuntungan yang sangat baik dan kemudahan dalam perjalanan kultivasinya, terhindar dari bencana dan memperoleh berkah yang besar. Di dunia ini, apakah benar-benar ada benang takdir yang menghubungkan semua makhluk hidup? Fang Yuan berpikir keras. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, meskipun ia menjadi seorang Gu Immortal, ia hanya berhasil mengungkap sebagian kecil dari misteri dan rahasia dunia ini. Baik di kehidupan sebelumnya, maupun kehidupan ini, semakin ia maju, semakin kuat ia, semakin ia merasakan ketidaktahuan dan ketidakberartiannya sendiri. Semakin tidak penting dan tidak tahunya ia, semakin besar minatnya untuk maju, ia ingin maju lebih jauh. Dibandingkan dengan dunia ini, aku hanyalah seekor semut. Darah Fang Yuan dipenuhi dengan kesombongan dan kerendahan hati, keteguhan hati dan pengertian. Mengumpulkan semua pikirannya yang tersebar, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada masalah di depan. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran menolak para dewa abadi, aku sudah berada di tahap puncak peringkat 5, ini mungkin pertama dan terakhir kalinya aku memasuki pengadilan kekaisaran, untuk secara fisik berhubungan dengan bangunan 88 yang sejati. Tapi kali ini, Hei Loulan sengaja pergi ke lembah kolam hangat untuk memaksa suku Ma menyerah. Ini adalah langkah yang aneh. Tatapan Fang Yuan menjadi serius. Suku Ma sudah kalah telak, dan mereka memiliki garis keturunan Huang Jin. Mengapa Hei Loulan melakukan ini? Ini bisa dimengerti dalam kehidupan sebelumnya. Saat itu, suku Ma tidak sepenuhnya tidak berdaya. Mereka memiliki pertahanan yang kuat dan merupakan cangkang kura-kura yang sulit dikalahkan. Hei Loulan tidak punya pilihan selain memaksa mereka untuk menyerah. Sekarang suku Ma sedang menurun, Hei Loulan masih menggerakkan pasukannya dan dengan susah payah memaksa suku Ma untuk menyerah. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menekan suku Ma. Apakah dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan suku Ma secara pribadi? Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak, ada bukti yang dapat mendukung pemikiran ini. Tidak apa-apa, mungkin Hei Loulan hanya terpacu dan ingin meningkatkan kemampuannya. Ini hanya detail kecil, kekuatanku sendiri selalu menjadi hal yang paling penting. Berpikir demikian, pikirannya memasuki celahnya. Luka-luka akibat menggunakan jurus pamungkas Raja Bumi Berlengan 4 telah pulih. Mengenai jurus pamungkas, ia telah melakukan beberapa penyesuaian. Ia mengubah Gu penguasa bumi menjadi Gu penguasa angin. Mengenai cacing Gu pelengkap lainnya, mereka disesuaikan sebagaimana mestinya. Dengan cara ini, ia tidak perlu menginjak tanah, dan akan bertarung dengan lebih baik di tengah angin. Semakin kuat angin, semakin kuat kekuatan tempur yang dapat ia tunjukkan, dan semakin kecil kelemahan yang akan ia hadapi setelah menggunakan jurus pamungkas. Namun Fang Yuan tidak puas. Ini hanya kompromi sementara, kelemahan jurus pamungkas ini belum berkurang. Jika ia bertarung di lingkungan tanpa angin, konsekuensi dari penggunaan jurus pamungkas tidak akan lebih baik seperti sebelumnya. Bagi Master Gu, ada terlalu banyak metode untuk membatasi angin. Begitu kelemahannya terungkap di depan umum, jurus pamungkasnya tidak akan lagi menjadi ancaman bagi musuh-musuhnya, mereka tidak akan takut terhadapnya. Sebenarnya, tidak peduli seberapa bagus modifikasiku, aku tidak akan merasa puas. Tujuanku yang sebenarnya adalah menghilangkan kelemahan dari kultivasi ganda kekuatan perbudakanku. Jurus pamungkas Raja Bumi Berlengan 4 hanyalah titik awal. Namun, hasil ini tidak dapat lepas dari batasan jalur transformasi. Yang diinginkan Fang Yuan adalah memodifikasi tubuhnya secara menyeluruh dan menyeluruh. Ia tidak ingin mencapai transformasi sementara seperti itu. Meskipun demikian, mencapai titik ini telah menghabiskan 500 tahun akumulasi pengetahuan Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah seorang Gu Immortal jalur darah saat itu, pencapaiannya dalam jalur kekuatan dan perbudakan hanyalah tambahan, ia hanya menyentuh puncak gunung es. Jika memungkinkan, Fang Yuan ingin segera menjadi Gu Immortal jalur darah.
Namun, berbeda sekarang setelah kelahiran kembali. Gu vitalnya bukanlah Gu jalur darah. Syarat penting untuk menjadi Gu immortal adalah Gu vital. Awalnya, setelah Fang Yuan mendapatkan Gu bukaan kedua, ia akan memiliki kesempatan kedua. Namun, Gu vital jalur darah yang penting itu masih terkubur dalam warisan, belum muncul. Fang Yuan tidak bisa menunggu dengan sia-sia, situasi memaksanya, dia hanya bisa memilih untuk memperkuat dirinya sekarang, untuk menghadapi tantangan di depan, dan semua musuh yang mengintai di sekitarnya. Tetap hidup, itu yang terpenting. Fang Yuan juga menyadari bahwa fondasinya dalam kekuatan dan jalur perbudakan masih kurang. Keterlibatannya dalam berbagai jalur di kehidupan sebelumnya memungkinkannya untuk dengan mudah mengendalikan cacing Gu dari banyak jalur, sambil terampil dalam kombinasi cacing Gu yang berbeda. Di antara mereka, pencapaiannya dalam jalur perbudakan adalah yang tertinggi. Tetapi untuk menyelesaikan masalah kultivasi ganda kekuatan perbudakan, pertanyaan lama, dia harus bergerak maju dari sejarah dan menjalani eksperimen yang kreatif dan berani, fondasinya kurang dalam aspek ini. Meskipun Fang Yuan memiliki petunjuk ke Lembah Luopo sekarang, mungkin setelah dia mendapatkan Lembah Luopo, dia akan dapat beralih ke jalur jiwa yang mulia. Tetapi Fang Yuan tidak pernah suka menaruh harapannya pada kemungkinan tertentu di masa depan. Bahkan jika ia berubah ke jalur jiwa di masa depan, kerja kerasnya dalam perbudakan dan kekuatan akan menjadi sumber daya yang berharga dan akan sangat menguntungkan kultivasinya di masa depan. Mengetahui ketidakmampuannya sendiri, Fang Yuan telah membaca dengan saksama beberapa. Hari ini, ia menggunakan kumpulan besar pahala pertempurannya untuk ditukar dengan roh kuda naga, jiwa kombinasi tiga hati, semua jenis gerakan pembunuh, serta lusinan warisan jalur kekuatan kecil. Ia juga mendapat catatan jurnal dari 4 ahli perbudakan, di antaranya, wabah tikus, ledakan guntur, serbuan macan tutul, dan rentetan kuda. Keempat gerakan pembunuh ini sangat berharga. Fondasi Fang Yuan selalu tebal, akhir-akhir ini dia membaca dengan tekun, pemahaman dan pengetahuannya tentang kekuatan dan jalur perbudakan melonjak beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Berbeda dari kehidupan sebelumnya di mana dia mempelajari jalur-jalur ini sebagai jalur sampingan, kali ini dia secara pribadi telah mengalami jalur-jalur ini, dan bersama dengan teori-teorinya, dia memperoleh banyak inspirasi. Namun, inspirasi-inspirasi ini tidak dapat menyelesaikan masalahnya sekarang. Sebenarnya, melihat informasi tentang transformasi tubuh, catatan pertama ada di kurang dari lebih besar dari. Ketika Renzu jatuh ke dalam situasi yang pasti akan mati, untuk menyelamatkan ayahnya sendiri, Desolate Ancient Moon datang ke Gunung Chengbai dan membunuh si manusia batu. Fang Yuan mendapat semburan inspirasi saat dia membalik kurang dari lebih besar dari di sampingnya. Ini adalah karya klasik pertama dari dunia Gu Master, banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan makhluk seperti Gu Immortal menyimpan salinannya bersama mereka setiap saat, kadang-kadang membalik dan mempelajarinya. Bab 547 Mencari Kesuksesan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan membalik kurang dari legenda Renzu, dan ini direkam di dalam. Ketika Renzu berada dalam situasi yang pasti akan mati, setelah ia jatuh ke lembah Luopo dan tidak memiliki jalan keluar. Desolate Ancient Moon, untuk menyelamatkan ayahnya, memanjat Gunung Chengbai dan mencoba untuk mencapai puncak, untuk mendapatkan satu-satunya Gu kesuksesan. Selama ia membuat keinginan untuk Gu kesuksesan, Desolate Ancient Moon akan mampu menyelamatkan Renzu. Namun ketika Desolate Ancient Moon sampai di kaki gunung, ia dihalangi oleh manusia batu. Ternyata ketika putri kedua Renzu tiba di Gunung Chengbai, ia menghancurkan mimpi indah Gu Cinta. Karena marah, Gu Cinta membangunkan manusia batu untuk menghalangi Desolate Ancient Moon. Setelah Desolate Ancient Moon membunuh manusia batu, dan sampai ke pinggang gunung. Love Gu belum juga pergi, ia muncul di hadapan Desolate Ancient Moon dan berkata, "Oh manusia, kau telah mengganggu mimpi indahku, namun kau masih ingin mengambil Gu kesuksesan. Sekarang aku akan merobohkan seluruh Gunung Chengbai, kau bisa bersenang-senang mencari satu-satunya Gu kesuksesan dari miliaran batu." Hahaha, sambil berkata demikian, Love Gu menghantam Gunung Chengbai. Gunung Chengbai bukanlah gunung biasa, melainkan gundukan yang seluruhnya terbuat dari tumpukan batu. Setelah Love Gu menghantamnya, seluruh gunung runtuh. Love Gu pergi dengan puas, meninggalkan Desolate Ancient Moon yang menatap tumpukan batu besar ini dengan linglung. Bagaimana ia akan menemukan satu-satunya Gu kesuksesan di antara tumpukan batu yang kacau ini?
Desolate Ancient Moon merasa gelisah, tanpa pilihan, ia harus kembali ke Gu Kognisi untuk meminta nasihat. Setelah Gu Kognisi mendengar uraian Desolate Ancient Moon, ia mendesah, Love Gu selalu menuntut dan tidak masuk akal, bahkan jika itu aku, atau Gu kebijaksanaan masa kecilku, kami tidak akan mau menghadapinya. Saat ini, Gunung Chengbai telah runtuh, kamu hanya dapat melihat batu-batu ini satu persatu, untuk menemukan Gu kesuksesan yang sebenarnya di antara semuanya. Tidak ada cara lain, Gu Kognisi berkata lagi, tetapi kamu harus berhati-hati, ada dua Gu di Gunung Chengbai. Satu adalah Gu kesuksesan, di puncak gunung. Yang lainnya adalah Gu kegagalan, di kaki gunung. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, tetapi ia juga memiliki banyak anak lainnya. Batu-batu itu adalah saudara kandung Gu kesuksesan. Ketika kamu mengambil batu-batu itu, banyak situasi buruk yang tidak terpikirkan akan terjadi. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia di sini, selama kamu terus meneguhkan keyakinan, aku, di dalam hatimu, situasi bencana ini secara bertahap akan menghilang. Desolate Ancient Moon mendengar ini dan hatinya hancur, dia bertanya lagi, lalu bagaimana aku membedakan batu-batu di tanganku? Seperti apa bentuk Gu sukses dan Gu gagal? Gu Kognisi mendesah, kelihatannya hampir sama, tetapi mudah untuk membedakannya. Pegang saja di tanganmu, kamu akan mengetahui identitasnya. Dalam pencarianmu untuk Gu sukses, Gu gagal itu akan menjadi ancaman terbesarmu. Kamu tidak bisa berpegangan pada Gu gagal, jika tidak, kamu akan benar-benar tersesat dan hidupmu akan dalam bahaya. Desolate Ancient Moon mendengar ini dan mengangguk, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kognisi menginstruksikannya lagi sebelum pergi, jangan bilang aku yang mengajarimu itu. Jika Gu cinta datang mencariku, aku akan mendapat masalah. Dalam menghadapi cinta yang fanatik dan penuh mainan, kebijaksanaan dan kognisi hanya bisa lari. Jangan khawatir, aku tidak akan mengungkapmu. Desolate Ancient Moon setuju, kembali ke Gunung Chengbai. Melihat tumpukan batu yang sangat besar, hatinya muram. Kesuksesan tidak mudah diperoleh, untuk memperoleh kesuksesan, dia perlu membungkuk dan mencari sambil mengambil risiko besar. Desolate Ancient Moon menarik napas dalam-dalam, mengambil batu pertama. Batu ini biasa saja, tetapi ketika Desolate Ancient Moon memegangnya di tangannya, batu itu sedikit bergetar. Sebuah luka ringan muncul di tangan Desolate Ancient Moon. Ini bukan Gu kesuksesan, tetapi salah satu saudara kandung kesuksesan, salah satu anak dari Gu kegagalan. Hati Desolate Ancient Moon terkejut, dia menyentuh luka di tangannya saat dia mengingat apa yang dikatakan Gu Kognisi. Ketika kamu mengambil batu-batu itu, banyak situasi buruk yang tak terpikirkan akan terjadi. Kamu harus meneguhkan keyakinan, aku, di dalam hatimu. Jadi ini situasi yang mengerikan. Desolate Ancient Moon mengerti. Dia melantunkan dalam hatinya, aku. Saat dia melantunkan, luka di tangannya secara ajaib sembuh. Hanya bekas luka ringan yang tersisa. Dia membuang batu pertama, dan mengambil batu kedua. Ketika dia memegang batu ini di tangannya, jantung Desolate Ancient Moon berdebar kencang, karena rasa takut yang kuat menyerangnya. Desolate Ancient Moon menggigil ketakutan, dia hampir lari untuk melarikan diri, menjauh dari tempat ini. Tapi dia bertahan, dan meneriakkan, aku. Setelah waktu yang lama, dia perlahan pulih karena rasa takut di hatinya telah hilang setengahnya, akhirnya mengambil batu ketiga. Batu ini membuatnya putus asa. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, aku ingin menemukan satu-satunya Gu kesuksesan di antara miliaran batu ini. Seberapa sulitkah itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dia hampir tidak bisa bergerak lagi, dia merasa bahwa masa depan diselimuti kegelapan, terlalu sulit untuk menemukan Gu kesuksesan. Dia hampir ingin menyerah, tetapi dia memikirkan ayahnya yang terjebak di pintu hidup dan mati. Jika aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan ayah? Desolate Ancient Moon menggigil, oh tidak, aku lupa mengucapkan, aku. Desolate Ancient Moon mengucapkan lagi, menyingkirkan keputusasaan di hatinya, membungkuk untuk mengambil batu lainnya. Begitu dia memegang batu keempat di tangannya, Desolate Ancient Moon terkejut mengetahui bahwa hidungnya telah berubah menjadi hidung babi. Dia mengucapkan, aku, sekali lagi, membiarkan hidungnya pulih. Menghabiskan banyak waktu, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk menghilangkan hidung babi. Tetapi hidungnya masih sedikit cacat dibandingkan sebelumnya. Seperti ini, Desolate Ancient Moon terus mengambil batu
berharap menemukan Gu yang sukses itu. Tetapi hari-hari berlalu, dan yang dia temukan hanyalah anak-anak Gu yang gagal. Di antara batu-batu ini, beberapa membuatnya terluka, beberapa membuatnya putus asa, atau takut, sementara beberapa membuatnya menumbuhkan kepala babi, ekor tikus, del. Meskipun Desolate Ancient Moon terus-menerus mengucapkan, beberapa bekas luka masih tersisa padanya. Saat terkumpul, bekas luka ini mengubahnya menjadi monster. Ia menumbuhkan 6 kepala, 3 lengan, 5 ekor, dan tampak seperti centaur. Ia memiliki 16 kaki, dan beberapa kakinya berbulu lembut, beberapa bersisik seperti ular, beberapa memiliki cakar tajam, beberapa memiliki kuku yang kuat. Dalam pencarian kesuksesan, orang sering berubah dan menjadi sangat berbeda. Namun, Desolate Ancient Moon juga menjadi jauh lebih kuat karena hal ini. Setelah melalui begitu banyak hal, ia telah menjadi beberapa ratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Batu-batu ini tidak dapat lagi mengganggunya. Sukses, oh sukses, di manakah dirimu? 7 mulutnya terbuka bersamaan. Beberapa berteriak, beberapa berbisik sementara yang lain menggeram. Semakin ia gagal, semakin ia menginginkan kesuksesan dalam hatinya. Setelah usaha kerasnya, jumlah batu yang belum dipetik semakin sedikit. Akhirnya, ketika hanya tersisa 2 batu, Desolate Ancient Moon terjebak di antara 2 pilihan yang sulit. Tidak dapat disangkal, di antara kedua batu ini, satu adalah Gu sukses, sementara yang lain adalah Gu gagal. Jika dia memperoleh Gu keberhasilan, itu akan menjadi yang terbaik. Namun jika dia memilih Gu kegagalan, maka Desolate Ancient Moon akan benar-benar hilang, dia akan berada dalam bahaya kematian. Bahkan jika Desolate Ancient Moon menjadi monster, menjadi jauh lebih kuat. 1 langkah ke surga, 1 langkah ke neraka, apa yang harus dia pilih? Desolate Ancient Moon tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi ragu-ragu. Jika aku tidak berani mengambil langkah berikutnya karena takut gagal, maka aku tidak akan pernah berhasil. Aku sudah begitu kuat, kesuksesan hanya selangkah lagi dariku, bahkan jika aku mengambil Gu kegagalan, selama aku mengucapkan, aku seharusnya dapat menanggungnya, kan? Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengulurkan telapak tangannya, mengambil salah satu batu. Sayangnya, dia memilih Gu yang gagal. Perasaan kehilangan yang tak terduga, keraguan pada diri sendiri menyerangnya. Aku. Desolate Ancient Moon terus melantunkan, tetapi suaranya menjadi lebih lembut, karena ketujuh mulutnya akhirnya berhenti bergerak, ekspresinya berubah menjadi linglung. Dia telah jatuh ke dalam kebingungan yang tak berujung, dia telah benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Tragedi terbesar bagi manusia adalah kehilangan rasa percaya diri. Setelah membaca ini, Fang Yuan menghela napas saat dia menutup buku. Seketika, pikirannya melayang saat dia menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Salju masih turun di luar jendela, kepingan salju melayang di udara. Saat bencana 10 tahun mendekat, badai salju tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah semakin membesar. Dataran utara, akhir Desember. Ketika Hei Loulan memimpin pasukan dan tiba di menit terakhir, di pintu masuk tanah terberkati Istana Kekaisaran, aliansi itu hanya memiliki sekitar setengah anggotanya yang tersisa. Sejumlah besar manusia fana tewas dalam perjalanan ke sana. Faktanya, banyak Master Gu tewas karena serangan kelompok binatang buas. Benda untuk membuka tanah suci Istana Kekaisaran ada di Hei Loulan. Saat dia berdiri, cahaya keemasan lembut bersinar di udara. Segera setelah itu, cahaya keemasan itu semakin kuat, membentuk cincin cahaya. Cincin cahaya itu meluas, berubah menjadi gerbang kota yang megah. Di gerbang itu, ada pola bunga keperakan yang indah. Banyak kancing tembaga seukuran kepalan tangan terpampang di gerbang itu. Boom! Ada tangan tak terlihat di balik pintu, menarik pintu yang berat itu hingga terbuka. Seketika, aroma cendana yang pekat menyebar. Salju di udara berhenti bergerak. Di bawah pengaruh kekuatan misterius, salju di udara berkumpul seperti lebah. Dalam sekejap, tangga es yang kokoh dan megah tercipta. Di puncak tangga, tangga itu terhubung ke gerbang Istana Kekaisaran yang mengambang. Tangga itu memanjang sampai ke tanah. Tanah suci Istana Kekaisaran. Hei Loulan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia melangkah 3 kali sebagai satu langkah saat menaiki tangga es, menjadi orang pertama yang memasuki Istana Kekaisaran. Gedung 88 yang sejati, Fang Yuan adalah orang kedua,
tatapannya menjadi serius saat dia melangkah masuk dengan tenang. Setelah itu, Tai Bai Yun Seng, Hao Ji Liu dan para ahli tingkat tinggi lainnya masuk. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh pasukan suku Hei telah memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tangga es itu pecah, saat gerbang kota merah menutup sendiri. Cincin cahaya menyusut menjadi 1 titik, dan menghilang. Mereka semua telah masuk. Para Dewa Gu yang mengamati secara diam-diam menarik kembali tatapan mereka yang tak berdaya dan penuh nostalgia bab 548, warisan yang tersembunyi di sarang ular piton api yang menyeramkan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ketika Fang Yuan membuka matanya, pemandangan di hadapannya telah berubah total. Langit berwarna emas muda, tanahnya seperti musim semi, dengan teras pertanian hijau, ada aliran sungai yang tenang, dan gundukan tanah yang rendah. Orang dapat melihat jauh dan luas di dataran yang tak terbatas ini. Ini adalah dunia yang tenang dan damai, membentuk kontras yang hebat dengan badai salju di luar. Ini adalah utopia terbesar di dataran utara, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dibuka setiap 10 tahun, sebagai hadiah kepada penguasa dataran utara. Fang Yuan melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia sendirian. Meskipun semua orang masuk dari gerbang yang sama, setelah mereka melangkah melewati gerbang, mereka dipisahkan dan dipindahkan secara acak ke area manapun di tanah yang diberkati. Ini seperti biasa, Fang Yuan tidak terkejut. Menurut perjanjian sebelumnya, selanjutnya dia harus melakukan perjalanan menuju pusat tanah yang diberkati. Tempat tinggal sebelumnya dari Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa ada di sana, Istana Suci Dataran Utara. Akhirnya aku sampai di sini. Fang Yuan mengatur napasnya, kontes Istana Kekaisaran hanyalah pendahuluan, yang benar-benar penting adalah kejadian-kejadian berikutnya. Dia mencoba mengaktifkan Gu Eagle Rise, esensi purba ungu kristalnya bergerak sesuai keinginannya, memasuki Gu Eagle Rise. Swoosh! Dengan suara pelan, diikuti oleh rasa sakit yang hebat, 2 sayap elang hitam legam yang lebar dan besar tumbuh di punggungnya. Di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, penggunaan Gu Fana tidak dibatasi. Sedangkan untuk Gu Abadi, mereka tidak dapat dibatasi di tanah terberkati manapun. Sayap elang yang kuat mengepak ringan dan membawa Fang Yuan ke udara. Terbang di udara, merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, dia bisa mencium aroma alam yang unik yang meresap ke seluruh tanah terberkati. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini sangat damai, seperti surga. Fang Yuan tidak terburu-buru, dia terbang perlahan sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Lanskap tanah terberkati Istana Kekaisaran sangat mirip dengan dataran utara. Sekilas, itu adalah dataran yang sangat luas, ada gundukan dan lereng dengan garis-garis yang indah dan elegan, seperti aliran hijau giok yang mengalir lancar tanpa hambatan. Namun berbeda dari dataran utara, setiap 8 li, akan ada menara di tanah. Menara-menara ini membuat Fang Yuan berpikir tentang pilar totem. Masing-masing tingginya sekitar 25 meter, tinggi dan lurus, dengan permukaan emas dan perak, dengan banyak permata berharga menghiasinya, indah dan indah. Di menara, ada penghalang yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah. Di dalamnya, ada banyak cacing Gu. Ketika kelompok cacing di tanah yang diberkati melahirkan Gu, cacing Gu ini akan memisahkan diri dari kelompok dan tinggal di menara-menara ini. Menara-menara itu dibangun oleh Giant Sun, tidak peduli jenis cacing Gu apapun itu, mereka akan dapat menemukan makanan mereka di dalam menara-menara itu. Setiap menara memiliki puluhan ribu cacing Gu. Gu ini terdiri dari banyak spesies, ada sejumlah besar Gu umum dan beberapa Gu langka. Tidak dapat disangkal, masing-masing menara ini adalah kekayaan yang sangat besar, bahkan Fang Yuan dapat merasakan ketertarikannya pada mereka. Dia bahkan dapat melihat sekelompok sekitar 1000 Gu kunang-kunang cahaya bintang di salah satu menara. Sayangnya, saya tidak dapat mengambil Gu ini seperti yang saya inginkan. Ketika kontes Istana Kekaisaran pertama kali dimulai, beberapa Master Gu yang berani mencoba mencuri atau bahkan menyerang menara-menara itu, untuk membawa Gu liar ke dalam. Pada akhirnya, mereka seperti lilin, seluruh tubuh mereka meleleh sampai kerangka tulang putih mereka tertinggal, hancur menjadi tumpukan. Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi. Ini adalah kekuatan surgawi dari tanah yang diberkati. Kekuatan surga dan bumi. Tidak ada manusia yang dapat menolaknya. Bahkan Gu Immortals akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat bersaing dengannya. Setelah cukup banyak pelajaran yang diajarkan, sekarang,
tidak ada Gu Master yang berniat menyerang menara. Jika kita mengejar asal-usulnya, Gu Immortal yang menciptakan tanah terberkati Imperial Court adalah Gu Immortal jalur ruang angkasa yang namanya tidak dapat ditemukan lagi. Karena itu, tanah terberkati ini sangat besar, jauh lebih besar daripada tanah terberkati lainnya. Sebelum Giant Sun Immortal Venerable menjadi abadi, ia mewarisi tempat ini dengan beruntung dan menjadi pemilik baru tanah terberkati tersebut. Setelah Giant Sun menjadi Immortal Venerable, dan memperoleh kekuatan yang tak tertandingi, ia menunjukkan metode yang hebat dan mengatur tradisi kontes Imperial Court, yang memungkinkan tanah terberkati kuno ini terus ada hingga sekarang. Fang Yuan terbang seperti yang diingatnya. Metode seorang Immortal Venerable berada di luar pemahamannya. Siapa yang tahu bagaimana Giant Sun Immortal Venerable berhasil melakukannya, tetapi hasilnya adalah, di bawah manipulasinya, tanah terberkati Imperial Court tidak lagi menderita kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. His. Setelah terbang selama 1 jam, melewati banyak menara, Fang Yuan diprovokasi oleh ular piton raksasa di sebuah lembah kecil. Ular piton raksasa berwarna merah terang ini panjangnya setidaknya 100 meter, tubuhnya setebal menara. Ada tanduk tajam di kepalanya, sepasang mata merah menatap Fang Yuan dengan saksama, mendesis dengan lidahnya terus-menerus. Lidahnya berwarna ungu menyeramkan, dan ada api biru yang menakutkan di atasnya. Itu ular piton naga api yang jarang terlihat. Fang Yuan sedikit terkejut. Pada saat ini, ular piton raksasa itu membuka mulutnya, dan menyemburkan api biru ungu seukuran kereta. Api itu mendekat dengan cepat, saat suhu di udara meningkat tajam, dari beberapa ratus langkah jauhnya. Rambut dan alis Fang Yuan menunjukkan tanda-tanda mengering. Itu menunjukkan suhu api biru ungu yang mengerikan. Alis Fang Yuan terangkat saat dia mengepakkan sayap elangnya, terbang ke tempat yang lebih tinggi dan menghindari api dengan mudah. Jurus pembunuh, Raja Angin 4 Lengan. Dia mengaktifkan lebih dari 10 cacing gu sekaligus. Kristal ungunya berkembang dengan cepat, sementara itu 2 lengan perunggu tumbuh dari tubuhnya. Setelah itu, dia terbang turun seperti komet, langsung menuju ular piton. Bam! Dia menabrak ular piton naga api yang menakutkan itu dengan ganas, terlibat dalam pertarungan sengit dengannya. Seketika, asap mengepul saat gelombang kejut dikirim keluar, api menyembur keluar saat lembah berguncang. Ular piton naga api yang menakutkan itu adalah Raja Binatang Bermutasi. Binatang bermutasi memiliki kekuatan pertempuran peringkat 4, sementara raja mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Master Gu peringkat 5. Tetapi Fang Yuan sudah lama berada di tahap puncak peringkat 5, dan setelah menggunakan jurus pembunuhnya, kekuatan pertempurannya bahkan lebih tinggi. Jika ular piton naga api yang menakutkan itu bersembunyi, Fang Yuan mungkin tidak akan menyadarinya saat sedang bergerak. Namun karena ular itu sengaja memprovokasinya, Fang Yuan merasa ingin memburu dan meningkatkan jurus pamungkasnya dengan menggunakannya sebagai boneka latihan. Setelah setengah jam, pertarungan berakhir. Tubuh Fang Yuan hangus hitam, dia berdiri di lembah yang hancur total. Tubuh besar ular piton naga api yang menakutkan itu setengah tertutup oleh bebatuan gunung yang pecah. Fang Yuan batuk beberapa kali, memuntahkan darah. Jurus pamungkas yang ditingkatkan itu memiliki dampak yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Salah satu alasannya adalah ular piton naga api yang menakutkan itu tidak memiliki kebijaksanaan seperti manusia. Ia tidak dapat mengetahui kelemahan Fang Yuan di tengah pertarungan. Jika angin dibatasi, Fang Yuan akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Pertarungan ini tidak mudah. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah lingkungan yang hebat, ada banyak cacing gu, sehingga ada lebih banyak cacing gu liar jalur api pada ular piton naga api yang menakutkan itu. Di antara mereka, ada beberapa yang berharga. Jurus pamungkas Fang Yuan memang kuat, tetapi tidak memiliki banyak pertahanan terhadap jalur api. Jika dia tidak perlu menghindari api, pertarungan 30 menit itu akan lebih cepat setidaknya sepertiga. Fang Yuan mulai mengumpulkan jarahannya. Tubuh Raja Binatang Bermutasi ini penuh dengan nilai. Misalnya, darah ular piton adalah bahan utama dalam memberi makan cacing gu jalur darah. Kulit ular piton, urat, del, akan menyebabkan keributan besar jika dijual di pasar manusia. Terutama empedu ular api yang menakutkan, itu sangat berharga, bahkan bisa dijual di surga harta karun kuning. Fang Yuan mengatur perolehannya, untuk menghemat waktu, ia hanya menyimpan barang-barang berharga di dalam gunya. Ular naga api yang menakutkan, mereka hidup di gua-gua sebagai satu keluarga.
Jika ada ular naga muda, aku bisa menangkap mereka dan menempatkan mereka di dalam tanah suci Hu Immortal untuk dikembangbiakkan. Itu akan menjadi investasi yang bagus untuk masa depan. Fang Yuan memikirkan hal ini dan mencari-cari. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu. Ada warisan Gu Master di sini. Fang Yuan tidak menemukan ular naga bayi, tetapi menemukan batu merah terang, seperti teratai api. Dengan keahliannya, ia segera memahami bahwa ini adalah karya Gu Master. Ketika ia mendekati batu besar itu, batu seperti teratai api ini terbuka berlapis-lapis, seperti teratai yang sedang mekar. Batu teratai api itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan cacing Gu di dalamnya. Serta sebuah prasasti. Prasasti itu menyatu dengan batu besar itu, ada kata-kata dataran utara di atasnya. Fang Yuan membacanya dengan saksama dan memahami keberadaannya. Master Gu Jalur Api yang meninggalkan warisannya bernama Huo Zhengjun, dia adalah Master Gu Jalur Api peringkat 4 yang saleh. Dia memasuki lembah ini secara tidak sengaja, dan diserang oleh ular piton naga api yang menakutkan. Sebelum meninggal karena luka-lukanya, dia meninggalkan cacing-cacing Gu-nya tanpa daya dan membuat warisan. Di masa depan, jika seseorang yang ditakdirkan datang ke sini, maka set cacing Gu ini akan menjadi miliknya. Huo Zhengjun meninggalkan 7 cacing Gu. Namun setelah bertahun-tahun, 4 mati, dan hanya 3 yang tersisa. Di antara 3 cacing Gu, hanya satu yang menarik perhatian Fang Yuan, yaitu Gu Pupil Api peringkat 4. Ketika seorang Master Gu menggunakan Gu Pupil Api akan membakar kemanapun mereka memandang, membakar lawan mereka. Metode serangan yang mudah seperti itu seringkali membuat orang lengah. Namun, metode ini memiliki kelemahan. Jika digunakan dalam waktu lama, mata Master Gu akan rusak. Mereka perlu menggunakan Gu penyembuh yang baik serta cacing Gu pelengkap untuk melemahkan efek samping ini. Gu Pupil Api ini adalah cacing Gu inti Huo Zhengjun. Selain cacing Gu yang ditinggalkannya, ada resep Gu yang dicatatnya di prasasti. Fang Yuan melihatnya 3 kali, menyimpan informasi di dalam Gu Jendela Timur. Meskipun dia tidak mengolah jalur api, resep-resep ini berguna baginya saat meneliti tentang penyempurnaan Gu atau bahkan dalam kultivasinya, sebagai bentuk inspirasi. Terutama resep penyempurnaan Gu Pupil Api, resep itu sangat bernilai. Menurut Master Gu ini, Gu Pupil Api tingkat 4 ditingkatkan menggunakan Gu Mata Api tingkat 3, bersama dengan Gu Pukulan Penglihatan dan beberapa bahan penyempurnaan Gu terkait. Fang Yuan tahu tentang Gu Mata Api tingkat 3, itu adalah Gu sekali pakai yang digunakan untuk tujuan investigasi. Itu bisa mengubah mata menjadi mata api, memiliki kemampuan untuk melihat menembus kabut, tetapi itu tidak berhasil setiap saat, sekali gagal, seseorang akan menjadi buta. Fang Yuan juga tahu tentang Gu Pukulan Penglihatan, Hao Jiliu dari pasukan suku Hei memilikinya. Dia pernah menggunakannya bersama dengan Gu Pertukaran Lokasi tingkat 4. Fang Yuan menyimpan Gu Pupil Api, dia tidak bermaksud untuk pergi ke jalur api. Gu Pupil Api tidak cocok dengan gayanya saat ini. Meskipun metode serangannya nyaman, itu sangat membatasi, itu terlalu bergantung pada kontak visual. Ada terlalu banyak Gu aneh di dunia ini, ada banyak metode untuk mencegah kontak mata. Tidak ada cacing Gu terkuat, hanya Master Gu terkuat. Cacing Gu adalah inang dao besar, mereka pada dasarnya adalah alat. Ketika Master Gu menggunakan mereka bersama-sama, mereka dapat membentuk efek yang hebat. Beberapa kombinasi bahkan jauh lebih unggul dan lebih sulit untuk dilawan, mereka dikenal sebagai gerakan pembunuh. Ini berarti, ini seharusnya menjadi warisan Master Gu pertama yang kudapatkan di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Fang Yuan memikirkannya, merasa tertarik. Di tanah terberkati Istana Kekaisaran, ada banyak sekali warisan Master Gu. Itu karena lingkungannya yang luar biasa, sebaliknya, banyak warisan di dunia utama seringkali hancur oleh malapetaka dan binatang buas sebelum orang yang ditakdirkan itu tiba. Lebih jauh lagi, semua Master Gu yang memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran adalah para ahli yang telah menjalani pertempuran yang sulit. Mereka harus memiliki setidaknya beberapa kualitas yang unggul, jika mereka belum menjadi pahlawan atau penakluk besar. Dengan demikian, ada banyak warisan di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Siapapun yang ditakdirkan akan mendapatkan keuntungan. Fang Yuan menyimpan 3 cacing Gu di dalam lubangnya, sebelum menghancurkan prasasti itu hingga berkeping-keping. Selanjutnya, dia mencari-cari, memang menemukan sebuah gua.
Dia memasuki gua dan berjalan ke bagian terendahnya, sekitar 100 meter di bawah tanah. Dia menemukan 6 telur ular piton naga api yang menakutkan. Dia merasa gelisah sekarang. Jika itu adalah bayi ular piton naga api yang menakutkan, dia bisa membawanya ke tanah terberkati Hu Immortal dan membiarkan mereka berburu dengan bebas. Namun, tidak mudah untuk menetaskan telur ular piton naga api yang menakutkan. Ia perlu menggunakan darah ular piton dan api yang menakutkan untuk memandikannya setiap hari. Setelah ular piton naga kecil menetas, mereka perlu diajari oleh ular piton naga api yang menakutkan secara langsung, tentang cara menggunakan kekuatan mereka untuk berburu. Fang Yuan tidak punya waktu atau tenaga untuk disia-siakan hanya untuk menetaskan telur-telur ini. Tidak ada pilihan lain, ia segera menyimpan telur-telur ini sebelum keluar dari gua yang panas, terbang menuju langit dan melanjutkan perjalanannya tanpa perasaan yang tersisa. Bab 549, menaklukkan serigala biru dengan bantuan kelelawar salju. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sama seperti ini, Fang Yuan terbang selama 3 hari lagi, tetapi tidak dapat melihat sekilas istana suci di dataran. Fang Yuan berpikir dalam hati, sepertinya aku telah dipindahkan sangat jauh setelah memasuki tanah suci istana kekaisaran. Kalau tidak, dengan kecepatanku, aku akan mencapai istana suci dalam waktu 3 hari. Dalam perjalanan, Fang Yuan bertemu dengan banyak Master Gu dan manusia. Mereka adalah anggota aliansi suku Hei. Setelah memasuki tanah suci, mereka yang memiliki kemampuan akan berkumpul di istana suci. Mereka yang tidak akan memilih tempat dan menetap. Tanah suci istana kekaisaran tidak aman, ada sejumlah besar cacing liar dan binatang buas yang ganas. Pasukan suku Hei datang ke sini dan menghancurkan tatanan mereka, mengganggu binatang buas dan cacing yang telah memilah-milah wilayah mereka. Dengan demikian, konflik dan pembunuhan adalah hal yang wajar. Namun, secara keseluruhan, lingkungannya jauh lebih baik daripada dunia luar, yang menghadapi badai salju yang ganas. Fang Yuan telah melihat beberapa adegan pembantaian di sepanjang jalan. Beberapa adalah mayat kelompok binatang buas, beberapa adalah manusia dengan anggota tubuh yang patah. Tanah terberkati pengadilan kekaisaran memiliki fondasi yang jauh lebih besar daripada tanah terberkati Hu Immortal. Tidak ada perubahan cuaca di tanah terberkati Hu Immortal, tetapi tanah terberkati pengadilan kekaisaran memilikinya. Faktanya, tanah terberkati pengadilan kekaisaran memiliki pagi dan malam. Ini mungkin tidak spektakuler di mata manusia, karena di dataran utara, ada juga siang dan malam, mereka sudah terbiasa dengannya. Hanya orang seperti Fang Yuan yang akan memahami nilai sebenarnya dari ini. Sangat jarang tanah terberkati memiliki perubahan cuaca. Jika ada siang dan malam, itu berarti langit dan bumi tertentu ini memiliki fondasi yang cukup dalam. Setidaknya, hukum jalur waktu di sini cukup lengkap. Biasanya, tanah terberkati dengan fenomena astronomi adalah tanah terberkati kelas 1. Tanah terberkati Hu Immortal milik Fang Yuan belum mencapai level ini. Siang dan malam adalah karakteristik surga gua. Tanah terberkati adalah dunia kecil. Di atas tanah terberkati, bahkan ada dunia kecil yang lebih lengkap dan halus, mereka adalah surga gua. Tanah yang diberkati istana kekaisaran sudah memiliki karakteristik surga gua, bisa dikatakan sebagai surga gua semu. Tanah yang diberkati Langya awalnya adalah surga gua yang runtuh, sekarang, ia telah kehilangan sifat. Siang dan malamnya, malam pun tiba. Fang Yuan menatap langit, langit berubah dari warna emas yang mulia menjadi perak yang terang dan elegan. Siang hari di tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah hari keemasan yang menyilaukan. Pada malam hari, langit tidak sepenuhnya gelap, karena cahaya perak bersinar di langit. Terbang di udara, Fang Yuan menyaksikan perubahan langit. Cahaya perak turun, dibandingkan dengan sinar keemasan yang panas dan menyilaukan di siang hari, cahaya itu memiliki jejak ketajaman di dalamnya. Kecepatan terbang Fang Yuan melambat, dia melihat ke bawah dan setelah mencari beberapa saat, dia menemukan lereng yang landai. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa lereng yang landai itu adalah tempat yang bagus untuk mendirikan kemah. Namun dia tidak terburu-buru untuk turun, dia berputar-putar di lereng itu beberapa kali, seperti burung yang terbang bebas. Akhirnya, ketika dia memastikan bahwa daerah ini aman, dia mendarat dan mempertahankan sayapnya. Sayap elang yang kuat itu berwarna hitam pekat seperti baja. Setelah Fang Yuan berhenti menggunakan Gu Eagle Rise, sayapnya menghilang ke udara tipis, karena 1 atau 2 bulu hitam tertinggal mengambang di udara, mendarat di rumput.
Fang Yuan menghendaki dan mengaktifkan guru rumah kadal besar. Segera, cahaya mistis melesat keluar dari lubangnya, mendarat di depannya. Cahaya itu meluas dan membesar, saat guru rumah kadal besar akhirnya muncul. Kadal itu membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, memperlihatkan pintu di mulutnya. Lidah itu seperti tangga karpet merah, saat Fang Yuan menginjaknya, pintu terbuka secara otomatis. Setelah dia memasuki rumah kadal Gu, pintu tertutup sendiri, saat kadal itu menutup mulutnya yang besar tanpa celah. Meskipun Fang Yuan energi, dia masih dalam tubuh fana, ketika kelelahan menumpuk hingga tingkat tertentu, dia perlu beristirahat untuk memastikan bahwa dia tetap dalam kondisi puncak dalam hal pikiran dan tubuh. Cici-cici, setelah Fang Yuan masuk ke rumah kadal, dia mendengar beberapa suara di luar. Tatapannya terkonsentrasi saat dia bergumam, seperti yang diharapkan, itu adalah kelelawar salju yang bahagia. Fang Yuan sudah mengerti aturannya, saat siang berganti malam, sekelompok besar kelelawar salju yang bahagia akan terbang keluar. Kelelawar salju yang bahagia itu berwarna putih bersih seperti salju, mereka berbulu dan tidak terlihat jelek seperti kelelawar biasa, malah mereka agak imut. Kelompok binatang seperti itu berskala besar, setiap kelompok memiliki sekitar beberapa ratus ribu kelelawar. Di antara mereka ada raja binatang, dan banyak sekali raja binatang yang sangat umum, bahkan ada kaisar binatang kelelawar salju. Bahkan dengan bukaan ganda Fang Yuan dan jurus pembunuh seperti Raja Angin Berlengan 4, dia tidak dapat melawan mereka, dia hanya dapat menghindarinya. Kelelawar salju hanya berburu di udara, memakan partikel di udara atau cacing terbang. Guru rumah kadal besar bukanlah bagian dari rantai makanan mereka. Namun karena kewaspadaan Fang Yuan, dia memindahkan guru rumah kadal besar ke bagian belakang lereng. Kadal besar itu meringkuk menjadi bola, dari langit, menyerupai batu besar. Fang Yuan sedang tidur di tempat tidur, tetapi tak lama kemudian, teriakan kelelawar salju yang bahagia menjadi sangat tidak menentu, karena lolongan serigala juga dapat terdengar. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan terbangun oleh suara ini, dia membuka matanya dan bangkit dari tempat tidur, pergi ke jendela. Hanya untuk melihat bahwa di latar belakang keperakan, dua kelompok binatang sedang bertarung. Gumpalan seputih salju itu memiliki skala yang besar, itu adalah kelelawar salju yang bahagia. Sedangkan untuk gumpalan hijau tua, itu adalah sekawanan serigala biru, meskipun jumlahnya lebih sedikit, mereka bertarung dengan sengit dan bekerja sama dengan baik. Meskipun mereka banyak kelelawar salju, di bawah serangan serigala, mereka menderita kerugian besar. Alis Fang Yuan terangkat, merasa sedikit terkejut. Serigala biru memiliki jejak garis keturunan serigala surgawi binatang buas yang terpencil, sehingga ia dapat melayang di udara bahkan sebagai seekor anak serigala. Serigala biru dewasa dapat menggunakan bakat ini hingga batasnya, mampu berlari bebas di udara. Serigala biru adalah elit, mereka berbeda dari kelompok serigala biasa. Di antara kelompok serigala biru, setiap serigala biru setidaknya memiliki 100 raja binatang. Kelompok serigala biru seringkali kecil, tetapi mereka memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Tetapi terlepas dari seberapa kuat kelompok serigala, mereka tidak dapat menahan ujian waktu dan ujian kematian. Saat ini, di langit dataran utara, hampir tidak ada serigala biru yang terlihat. Mereka semakin langka, akan segera punah. Namun, sebagai tanah terberkati terbesar di dataran utara, tanah terberkati pengadilan kekaisaran memiliki kelompok serigala biru berskala besar, itu bukan kejutan. Serigala menjadi lebih energi saat mereka bertarung, karena kelompok kelelawar secara bertahap menjadi tidak menguntungkan, setelah meninggalkan beberapa puluh ribu mayat, mereka melarikan diri. Serigala biru tidak memiliki banyak kematian, sebagian besar serigala biru mendarat di tanah dan mulai memakan mayat kelelawar. Beberapa dari mereka tetap di udara, melihat-lihat dan tetap waspada. Hati Fang Yuan tergerak, setelah memasuki tanah yang diberkati, kawanan serigalaku telah berpencar. Tanah yang diberkati istana kekaisaran terlalu luas, aku tidak dapat mengumpulkan mereka di sini dalam waktu yang singkat. Kawanan serigala biru ini benar-benar tepat waktu, mereka tidak hanya dapat terbang untuk mengimbangi kecepatanku, mereka bahkan dapat melindungiku, di masa mendatang ketika kita bertemu kawanan kelelawar, kita dapat menerobos masuk. Pada saat yang sama, beberapa serigala menemukan guru rumah kadal besar milik Fang Yuan dan mengepungnya. Fang Yuan segera meninggalkan rumah Gu dan menyimpan guru rumah kadal besar itu, menyerbu ke arah Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya di langit.
Kawanan serigala itu menjadi ribut saat mereka menyerang Fang Yuan dari segala arah. Namun, serigala biru yang baru saja makan bergerak lamban, niat bertarung mereka juga telah menurun drastis. Ini adalah waktu terbaik bagi Fang Yuan untuk menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mencibir, dia menoleh ke kiri dan kanan, berputar-putar di udara. Dengan pencapaian master terbangnya, serigala-serigala biru ini hanya bisa mengejarnya tanpa hasil. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya yang dikejar Fang Yuan berbeda dari dua Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya lainnya. Dalam pertempuran sebelumnya, ia telah menyerang ke depan dan mengalami beberapa luka, serta kehilangan beberapa gu liar di atasnya. Fang Yuan telah memperhatikannya dengan saksama sebelumnya, dan mengetahui semua cacing gu liar yang saat ini ada di atasnya. Mendekati Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh Raja Angin berlengan 4 dan memukul Raja Serigala itu. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya yang malang ini dipukuli hingga linglung oleh Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan gu perbudakan serigala peringkat 5, menaklukkannya. Begitu ia bergabung dengan Fang Yuan, ia melolong dan sepertiga dari kelompok serigala biru itu berpindah pihak bersamanya. Fang Yuan tertawa keras, berbahaya untuk menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan kelompok serigala, tetapi sekarang setelah ia berhasil, situasinya berbeda. Dengan kelompok serigala, situasinya terbalik. Di bawah manipulasi Fang Yuan, kelompok serigala menyerang dari kiri dan kanan, bekerja sama dengannya dan mengepung Raja Serigala biru kedua. Kelompok serigala liar menyerang dengan ganas, saat Fang Yuan menggunakan kelompok serigalanya untuk membentuk garis pertahanan, melindungi dirinya sendiri. Dia sendiri, terlibat dengan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Setelah 15 menit, Fang Yuan menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya kedua. Kemenangan terjamin. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya terakhir melihat ini dan segera berlari, membawa bawahannya untuk melarikan diri bersamanya. Fang Yuan pertama-tama menghentikan pendarahannya dan memeriksa luka-lukanya sendiri. Setelah memeriksa medan perang, dia menyimpan rumah kadal besar gu dan memindahkan tempat perkemahan. Daerah ini dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dengan cepat, gelombang demi gelombang kelompok binatang buas tertarik. Jika Fang Yuan terus tinggal di sana, dia akan terus-menerus diganggu. Sekitar 10 li jauhnya, dia beristirahat selama 4 jam sebelum mengepakkan sayapnya dan melanjutkan perjalanannya. Namun berbeda dari sebelumnya, Fang Yuan sekarang dikelilingi oleh dua Raja Serigala biru yang tak terhitung jumlahnya, 38.000 Raja Binatang Buas, dan 250-600 Raja Binatang Buas. Itu adalah kekuatan yang sangat besar. Dalam sekejap mata, 6 hari perjalanan berlalu. Dalam proses ini, Fang Yuan menemukan 3 warisan. Itu adalah warisan kecil namun, di mata Fang Yuan, itu sama sekali tidak ada artinya. Yang perlu disebutkan adalah, kelompok serigala itu berkembang. Dengan fondasi dua Raja Serigala biru yang tak terhitung jumlahnya, yang lain ditundukkan. Dengan cara ini, Fang Yuan memiliki 3 Raja Serigala biru yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tanah yang penuh harta karun. Ada banyak sekali kelompok binatang buas di sana, dan bahkan serigala biru yang langka adalah spesies yang umum di sana. Selain serigala biru, Fang Yuan menaklukkan kawanan serigala malam, serigala angin, serigala punggung kura-kura, dan serigala api merah di sepanjang jalan. Serigala-serigala ini awalnya adalah miliknya, kecuali bahwa mereka tersebar setelah memasuki tanah yang diberkati. Fang Yuan hanya menemukan sebagian kecil dari mereka sekarang. Bab 550, Kematian Penyair Abadi di Puncak Xingjiu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 2 hari kemudian, puncak gunung yang tinggi muncul di depan mata Fang Yuan. Gunung biru tua itu seperti burung nasar tunggal dengan bentuk yang aneh. Fang Yuan agak terkejut saat tatapannya dipenuhi kegembiraan, ini seharusnya puncak Xingjiu. Sepertinya arahku benar, menurut deskripsi Dewa Abadi Gutianku di kehidupan sebelumnya, tempat di mana tatapan burung nasar itu jatuh adalah Istana Suci. Tanah suci pengadilan abadi memiliki posisi yang tinggi dan suci di hati orang-orang dataran utara, dan merupakan simbol spiritual. Itu juga merupakan tempat lahir yang telah membesarkan banyak dewa abadi gu dataran utara dalam kontes pengadilan kekaisaran sebelumnya. Ketika benua tengah menyerbu dataran utara, mereka pertama kali menyerang lokasi strategis yang penting ini.
Karena kurangnya persiapan, Tanah Suci Pengadilan Abadi dilanggar oleh Aliansi Dewa Abadi Gu Benua Tengah dan Istana Suci dihancurkan dengan kejam, berubah menjadi reruntuhan. Bangunan 88 yang sejati juga hancur, lenyap dalam arus sejarah yang deras, dan membuat orang-orang mendesah sambil meremas-remas pergelangan tangan mereka. Tuan Tianku adalah salah satu dewa abadi yang berpartisipasi dalam serangan mendadak terhadap tanah terberkati Pengadilan Abadi. Fang Yuan menyusun rencananya dengan merujuk pada metode serangan mendadak Dewa Abadi Benua Tengah. Ada orang-orang di puncak Xingjiu. Ketika Fang Yuan hendak menyeberangi puncak Xingjiu dengan kelompok serigalanya, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat banyak Master Gu di puncak-puncak, di antaranya ada orang-orang yang dikenalnya juga. Pikirannya bergerak dan memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam perjalanannya, tetapi malah turun ke puncak Xingjiu dengan kelompok serigalanya. Pan Ping memberi salam kepada Tuan Raja Serigala. Saudara San Yin, kita bertemu lagi. Melihat Raja Serigala turun, semua Master Gu merasakan hati mereka bergetar. Di antara mereka, dua Master Gu berjalan keluar, satu adalah Pan Ping yang telah menjadi kaya dan terkenal dengan konten pengadilan kekaisaran kali ini, sementara yang lain adalah salah satu dari iblis kembar yang diundang Tai Bai Yun Seng, Zhu Zai. Pan Ping sekarang sudah berada di tahap puncak peringkat 4, dan dengan Gu bilah tunggal, kekuatan tempurnya dapat menandingi beberapa Master Gu peringkat 5. Zhu Zai adalah Master Gu peringkat 5 jalur kekuatan dan ahli dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia jauh lebih takut pada Gu bilah tunggal daripada orang lain. Dia telah dipisahkan dari Gao yang ketika dia memasuki Istana Kekaisaran, dan dalam perjalanan ke Istana Suci, dia bertengkar dengan Pan Ping. Kami menyapa Raja Serigala. Setelah Pan Ping dan Zhu Zai, Master Gu lainnya saling menyapa sambil berlutut di tanah. Di pasukan suku Ma, gengsi Fang Yuan dinaikkan ke status tertinggi, dan diakui sebagai orang nomor 1 generasi ini. Gengsinya menekan He Loulan dan bahkan Ye Lui Sang yang memiliki Gu abadi jalur api. Jika bukan karena Chang San Yin bukan dari garis keturunan Huang Jin dan He Loulan menjadi pemimpin aliansi, mungkin ada orang yang akan berteriak untuk mengganti pemimpin aliansi. Berdiri, tidak perlu terlalu menahan diri. Fang Yuan sedang duduk di atas Raja Serigala Biru tua saat dia mengangguk ringan dan kemudian langsung bertanya, sampai kalian berkumpul di sini, warisan apa yang kalian temukan? Semua orang menggerutu dalam hati. Kebenarannya memang begitu. Awalnya, seseorang telah menemukan warisan di puncak Xingjiu, tetapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendapatkannya. Tanpa daya, Master Gu memanggil Master Gu lainnya untuk menjelajah bersama. Tetapi hasilnya, mereka malah kehilangan beberapa orang. Master Gu tidak menyerah pada kegagalan dan mencari bantuan di mana-mana, mengundang Pan Ping dan Zhu Zai satu demi satu. Keduanya, demi keuntungan masing-masing, bersaing satu sama lain, menciptakan situasi yang berubah menjadi jalan buntu sebelum akhirnya Fang Yuan menerobos masuk. Sekarang, karena Fang Yuan secara langsung menanyakannya, Pan Ping dan Zhu Zai tidak berani menyembunyikannya dan hanya bisa menjelaskan masalah ini. Tuan Raja Serigala, beruntunglah Anda ada di sini. Warisan ini terbuka setiap 7 hari, dan selama pembukaan, ia mengeluarkan cahaya bintang yang membumbung tinggi dan memperlihatkan pintu cahaya bintang. Durasi ini tidak hanya sangat singkat, ada juga kelompok serangga yang keluar dari pintu cahaya bintang, menghalangi kita untuk masuk. Pan Ping memperkenalkan dengan sedikit senyum. Hanya ada sedikit waktu sebelum warisan dibuka sekarang. Tuan Chang San Yin, karena Anda memberkahi kami dengan kehadiran Anda, saya mewakili semua Master Gu di sini untuk meminta Anda menegakkan keadilan. Zhu Zai berkata dengan tulus di wajahnya. Sudut bibir Pan Ping berkedut saat dia melirik Zhu Zai dengan sangat meremehkan. Reputasi Zhu Zai sebagai ahli terkenal di jalur iblis itu menggelikan, dia benar-benar bertindak sejauh itu dalam sanjungannya. Pan Ping dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Zhu Zai. Wolf King mungkin kuat, tetapi aku, Pan Ping, akan memiliki hari ketika aku bisa mencapai levelnya. Pan Ping masih muda, hatinya masih memiliki kesombongan, tetapi dia tidak menunjukkannya, malah menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Wolf King. Dia adalah Gu Master jalur iblis dan tentu saja sangat jelas tentang situasinya saat ini dan memahami logika untuk bisa tunduk dan patuh. Fang Yuan langsung setuju, segera menjadi orang utama yang bertanggung jawab di sini. Seiring berjalannya waktu, semua orang memang bisa melihat cahaya bintang secara bertahap memenuhi puncak. Ketika saatnya tiba,
cahaya bintang membumbung tinggi dengan anggun, menembus langit. Sebuah pintu kecil kemudian perlahan terbuka dalam cahaya bintang yang menyilaukan. Bas bas bas. Sejumlah besar kelompok serangga bergegas keluar seperti air pasang. Kelompok serangga ini memiliki berbagai macam warna dengan banyak bulu liar bercampur di antara mereka. Sikap mereka ganas tetapi mereka hanya melayang di dekat pintu cahaya bintang dan tidak menerkam orang-orang. Jelas, ini adalah ujian. Fang Yuan mengamati dengan saksama sebelum mencibir, ujian kelompok serangga ini tidak sulit. Bahkan tanpa dia, dengan kekuatan gabungan dari para Master Gu lainnya, mereka akan mampu mengatasi ini. Namun, perselisihan internal Pan Ping dan Zhu Zai menyebabkan kekuatan keseluruhan terbagi dengan Master Gu lainnya yang mendukung pihak yang berbeda. Tidak ada yang menyerah yang memungkinkan Fang Yuan untuk mengambil kesempatan ini. Fang Yuan melirik Pan Ping dan Zhu Zai, keduanya memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang saat ini. Fang Yuan tidak peduli, sebaliknya dia mengirim perintah. Kelompok serangga ini seringkali lebih sulit dihadapi daripada kelompok binatang buas. Kalian semua, dengarkan pengaturanku, dan kita akan dapat mengurangi kerugian dan mengatasinya dengan mudah. Semua orang segera setuju. Di bawah komando Fang Yuan, mereka menyerang secara bertahap, menarik kelompok serangga dan memusnahkan mereka. Setelah sekitar selusin napas waktu, sebagian besar kelompok serangga telah ditarik dan garis pertahanan yang awalnya ketat sekarang memiliki celah yang besar. Pan Ping berkata dengan gembira, Tuan Raja Serigala benar-benar menakjubkan. Semua mata kita tertutup, memusnahkan kelompok serangga bukanlah yang penting, yang utama adalah membuka lorong. Dengan ini, kita akan punya banyak waktu. Zhu Zai juga mendesah, memiliki Tuan Raja Serigala untuk memimpin kita adalah keberuntungan kita. Tetapi kata-kata Fang Yuan berikutnya mengejutkan mereka, kalian tetap di sini untuk menahan kelompok serangga, jangan membuat kesalahan. Aku akan melakukan perjalanan ke dalam. Dengan itu, dia tiba-tiba bergegas ke pintu cahaya bintang bersama kelompok serigala. Ini, Tuan Raja Serigala, ekspresi Zhu Zai memucat, dia tidak menyangka Fang Yuan akan bertindak begitu egois di tempat terbuka. Mata Pan Ping juga terbuka lebar saat hatinya dipenuhi amarah atas ketidakadilan itu. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan pertama-tama mengirim seekor serigala biru untuk menyelidiki bagian dalam dan melihat tidak ada bahaya, dia menunggangi Raja Serigala Biru dan memasuki pintu. Tentu saja, dia meninggalkan sejumlah besar serigala biru untuk membentuk garis pertahanan di sekitar pintu masuk untuk melindungi rute pelariannya. Bukankah mereka mengatakan Raja Serigala itu sombong dan menyendiri? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Dia benar-benar terlalu sombong, warisan ini jelas ditemukan oleh kita terlebih dahulu, tetapi sekarang direbut oleh Chang San Yin. Chang San Yin telah mencemarkan nama baik Raja Serigala yang agung, dia benar-benar meninggalkan kita di sini. Semua orang yang hadir sangat marah tetapi mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Tuan Pan Ping, haruskah kita juga menyerbu masuk? Seorang Gu Master tingkat 3 memutar matanya, lalu berbalik ke arah Pan Ping dan mendesaknya. Pan Ping mendengus dan menendang Gu Master ini hingga terlempar, sambil berteriak dengan keras, jika Anda ingin masuk, silakan saja. Apa? Anda ingin saya menguji airnya? Tuan, Anda salah paham, bagaimana mungkin saya berani? Gu Master tingkat 3 itu segera membalas. Enyahlah. Pan Ping menegur dengan marah sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia menatap pintu cahaya bintang dengan kaku, cahaya tajam melintas di matanya. Celah yang telah dibersihkan sekarang dipenuhi serigala biru. Ada 2 Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, puluhan ribu Raja Serigala, lebih dari 300 Raja Serigala, dan bahkan lebih dari 200 yang menjaga udara. Pan Ping tidak dapat menyerbu melalui kelompok serigala ini. Pikirannya berputar dan kemudian dia menatap Zhu Zai, berbicara dengan nada mengejek yang samar, ini adalah hasil dari keinginanmu agar Raja Serigala menegakkan keadilan. Zhu Zai melirik Pan Ping dengan dingin, segera melihat isi pikiran Pan Ping. Dia mendengus dalam hati dengan jijik, Pan Ping ini masih muda dan telah terinfeksi oleh ketergesaan yang diperoleh dari ketenaran baru-baru ini. Dia benar-benar ingin membujukku untuk bersekutu dengannya untuk menghancurkan garis pertahanan kelompok serigala, terlalu naif. Apakah Raja Serigala begitu mudah dihadapi? Bahkan jika Raja Serigala hanya meninggalkan satu serigala malam biasa, aku tidak akan berani bergerak. Bocah ini hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri.
Pan Ping mendengus dengan marah saat dia melihat Zhu Zai tidak menjawabnya, dan hanya bisa menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Fang Yuan tiba di depan sebuah halaman setelah memasuki pintu cahaya bintang. Gaya halaman itu aneh, seluruhnya dibangun dari logam biru dan bentuknya aneh dan abstrak, tidak termasuk gaya manapun dari 5 wilayah. Fang Yuan mendorong gerbang dan masuk. Halaman itu ditutupi lapisan katun tipis, dan tampak misterius, tenang, dan megah. Awalnya, Fang Yuan bergerak dengan hati-hati, tetapi setelah mencari-cari sekali, dia tidak menemukan mekanisme untuk pengujian atau jebakan. Halaman itu memiliki 6 kamar, dan Fang Yuan menjelajahi semuanya. Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu, ini adalah kediaman penyair besar dataran utara Du Minjun. Fang Yuan menerima seluruh warisan yang ditinggalkan oleh kepala halaman dan mengetahui identitas orang ini. Du Minjun adalah seorang Master Gu peringkat 5, dia bepergian sendirian dan tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Dia dijuluki bintang tunggal pengembara oleh orang-orang. Dia adalah penyair abadi yang terkenal di dataran utara dan syair-syairnya sebagian besar menggambarkan langit berbintang, kerinduannya terhadap kampung halamannya dan perjuangannya yang tak berdaya melawan takdir. Dia sombong dan mulia, dan memisahkan dirinya dari urusan manusia. Dia telah dikejar oleh banyak wanita dataran utara sepanjang hidupnya dan bahkan ada pria yang mengejarnya, tetapi mereka semua ditolak tanpa perasaan olehnya. Generasi mendatang mengevaluasi dan memujinya, dia tenggelam dalam dunianya sendiri, meskipun dia berada di dataran utara, pikirannya ada di langit berbintang. Dia bukan pria dataran utara, dia adalah seorang penyair, dia adalah penyair abadi yang dikecam ke dunia manusia dari langit berbintang. Jadi Du Minjun akhirnya memilih untuk bunuh diri di tempat ini. Fang Yuan mendesah. Du Minjun tidak dapat menahan kesedihan di hatinya pada akhirnya, dia membangun tempat tinggal terakhirnya di puncak Xingjiu dan mengakhiri hidupnya atas kemauannya sendiri. Yang ditinggalkannya adalah puisi-puisi yang tak terhitung jumlahnya untuk dibaca dan dikagumi oleh generasi-generasi selanjutnya. Du Minjun memiliki bakat yang luar biasa dan warisannya juga sangat berharga. Pertama-tama adalah Gu Puisi Emosi. Gu Puisi Emosi secara khusus digunakan untuk menyimpan emosi dan bersama dengan Gu Ide Melukis, adalah Gu Jalur Kebijaksanaan. Itu sangat langka dan sangat mahal. Kemudian, ada sejumlah besar cacing Gu Jalur Bintang dari semua jenis. Itu pada dasarnya memiliki semua Gu Jalur Bintang dari dataran utara. Fang Yuan kagum dengan ini. Sepertinya Du Minjun mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak dan cacing Gu Jalur Bintang yang lengkap? Dia benar-benar menciptakan satu set lengkap resep Gu Bintang. Fang Yuan membolak-balik resep dan menyadari betapa berbakatnya Du Minjun. Dia menemukan satu set Gu baru, dari peringkat 1, sedikit Gu Bintang, hingga peringkat 2, Gu Kecemerlangan 2 Bintang, peringkat 3, Gu 3 Bintang di langit, peringkat 4, Gu Kubus 4 Bintang, hingga peringkat 5, Gu 5 Bintang sejajar. Kumpulan cacing Gu ini secara khusus menargetkan Gu Jalur Bintang dan dapat meningkatkan efek Gu Jalur Bintang secara signifikan, itu setara dengan Gu efek amplifikasi non-arus utama. Namun, kumpulan cacing Gu ini memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada Gu efek amplifikasi, terlebih lagi bahan penyempurnaannya sangat umum. Ini berarti, jika kumpulan resep Gu ini disebarkan, itu pasti akan menyebabkan peningkatan popularitas Gu Jalur Bintang yang sangat besar dan akan memiliki sejumlah pengaruh terhadap semua jalur Master Gu.